It's not a game, it's a rich thing. Hai, Bro Catur. Saya akan membahas partai seru antara Irene Harisma Sukandar versus Maxime Vachier-Lagrave dalam ajang Gibraltar Master 2020. Tanpa basa-basi lagi, kita tonton permainannya. Maxime ke E4, King's Pawn. Kemudian Irene ke C5, Sicilian Defense. Kuda F3, kuda C6, kuda C3, pion G6, persiapan pengembangan gajah ke petak G7. Maxime tampil menyerang, pion D4, mengancam pion. Irene pun memakan pion, dibalas dimakan kuda. Gajah G7 mengembangkan gajah sekaligus mengancam kuda di diagonal petak hitam. Maxime tidak memakan kuda atau menggerakkan kuda ke petak lain. Maxime memilih gajah ke E3, mengembangkan gajah sekaligus backup kuda oleh gajah menteri dari ancaman kuda gajah Irene. Kuda ke F6 mengembangkan kuda dan memberi ruang bagi raja untuk rokade. Gajah C4 mengembangkan gajah. Irene rokade. Maxime memundurkan gajah ke B3. Benteng E8, penguasaan jalur E. Maxime rokade. Pion D6 membuka ruang bagi gajah, atau bisa juga persiapan pion E7 ke E5 melakukan penyerangan di jalur E. Pion H3 mencegah gajah ke G4 yang di backup kuda, mengancam menteri. Kuda ke A5, sangat jelas Irene mengancam gajah, dan gajah B3 pun tidak bisa menghindar dari ancaman kuda. Menteri ke D2 mengembangkan menteri dan juga memberi ruang bagi benteng A1 yang biasanya ke petak D1 atau E1. Pion A6 mencegah kuda ke petak B5 yang sangat membahayakan pertahanan Irene. Gajah ke A6, langkah yang bagus dari Maxime mengancam gajah G7. Apabila gajah G7 memakan gajah H6, akan membahayakan pertahanan Irene, karena menteri yang akan membalas memakan gajah di jalur H6. Ini sangat membahayakan pertahanan Irene untuk kedepannya. Irene tidak memakan gajah, tetapi memundurkan gajah ke petak H8. Langkah yang unik bagi Irene. Pion F4. Maxime mengontrol petak E5, F5, G5 oleh pion. Dan bisa juga persiapan pion F4 ke F5 mengancam pion. Kuda memakan gajah. Maxime bisa memakan kuda oleh pion C2 atau A2. Maxime lebih memilih memakan kuda oleh pion A2 agar membuka jalur benteng untuk mengontrol jalur A. Menteri ke B6 mengancam kuda dan raja yang tertutup oleh kuda. Langkah yang bagus dari Irene. Maxime melakukan penyerangan pion ke E5, mengancam pion dan kuda. Irene harus memilih memakan pion
atau menggerakkan kuda. Iren pun memilih menggerakkan kuda ke H5. Menteri E3, backup pion E5 oleh menteri dan pion dari ancaman pion D6 dan gajah H8. Gajah E6 mengembangkan gajah, dan semua perwira Iren pun sudah berkembang. Maxim melakukan penyerangan pion G4. Kita lihat bangunan pion seperti ini sangatlah bagus karena 4 pion yang aktif menyerang. Kemudian ada menteri dan benteng yang siap backup keempat pion tersebut agar lebih kuat lagi bangunannya. Iren tidak menggerakkan kuda, melainkan gajah ke G7, mengancam gajah H6. Jadi apabila pion memakan kuda, maka gajah G7 memakan gajah H6. Maxim memakan gajah, dibalas dimakan kuda. Pion F5 mengancam gajah dan pion yang di backup kuda pion benteng. Ini bencana bagi Iren. Iren tidak memakan pion oleh pion karena dapat membuka jalur G raja yang akan melemahkan pertahanan Iren. Iren pun memundurkan gajah ke D7. Kuda ke D5 mengancam menteri. Menteri ke C5 balik mengancam kuda. Pion C4 backup kuda dari ancaman menteri. Gajah ke C6, 2 bidak mengancam kuda, sedangkan kuda hanya 1 pion saja yang membackupnya. Ini sangat berbahaya bagi Maxim. Pion ke B4 ancam menteri, dan di sini Iren tidak berani memakan pion C4. Iren lebih memilih menteri mundur ke A7. Pion E6. Maxim mencoba mendobrak pertahanan Iren dengan mengancam pion F7. Iren tidak memakan pion, tapi lebih memilih memakan kuda, dan dibalas dimakan pion. Bangunan pion yang sangat kuat dan juga saling membackup. Posisi ini sangat menguntungkan bagi Maxim. Iren memajukan pion ke F6. Tetapi di satu sisi, posisi yang tidak menguntungkan bagi Iren karena pion E6 yang mengontrol petak F7 dan D7, sehingga pertahanan Iren semakin terdesak. Pion G5. Maxim ingin membuka pertahanan Iren dengan ancam pion F6 dan juga G6. Iren memakan pion F5. Pion makan pion, dibalas dimakan pion. Raja ke H1, raja ke H8, benteng C1 untuk menguasai atau mengontrol jalur C, terutama ke petak C7. Langkah yang berbahaya bagi Maxim terhadap Iren. Kuda ke H5, persiapan benteng ke G8 menguasai jalur E. Benteng makan pion. Kuda ke G3, skak benteng. Iren sudah tahu kuda bakal dimakan oleh menteri. Kita lihat hasilnya. Menteri makan kuda. Meskipun kuda Iren gratis dimakan menteri, tapi Iren juga membalasnya dengan menteri memakan kuda. Benteng C7 mengancam daerah baris 7 Iren, terutama ke petak H7. Menteri D1, skak. Raja ke H2, menteri D2, skak. Benteng F2,
menghalangi raja dari skak sekaligus ancam menteri. Menteri ke H6. Menteri memakan pion. Benteng D8, ancam menteri. Benteng D7, double attack terhadap benteng. Menteri H4, ancam benteng. Benteng G2, mengontrol dan menguasai jalur G. Di sini Iren pun menyerah karena kalah jumlah pion dan juga posisi Iren yang terus tertekan, terutama oleh benteng, menteri, dan juga pion E6 Maxim. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe and like video ini guys. Terima kasih.